Horas Indonesia, kali ini kami hadir di Suara Tapian juga membicarakan satu tema yang menarik tentang sejarah kepeloporan. Setiap sejarah selalu melahirkan pelopor dan tokoh-tokoh di dalamnya selalu menarik dan fenomenal. Para pesohor itu, para pembaharu itu juga akan banyak disorot. Tidak ada dalam sejarah apapun mereka yang menjadi pembaharu itu tidak mengalami tekanan, tidak mengalami hinaan, bahkan terlalu banyak contoh-contoh orang yang menjadi pelopor, menjadi pembaharu itu mengubah budaya yang selama ini monoton dan ada satu gerakan, pemikiran, gagasan yang baru itu akan ditolak. Karena memang secara umum manusia itu tidak suka zona nyamannya diganggu. Orang yang sudah nyaman, orang yang sudah secara umum terbiasa budaya itu, kalau ada hal yang berbeda datang lagi, itu dianggap pengganggu, penghina, dan perlu dilenyapkan. Saya contohkan, barangkali penting juga saya akan ceritakan sebagai seorang teolog, belajar teolog sebagai jurnalis. Saya mempelajari sosok dari Yesus Kristus. Dia manusia yang juga secara iman Kristen dia dipercayai, diimani, dia adalah Tuhan. Tetapi di masanya ada kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kehadiran Tuhan Yesus. Saya akan ceritakan di masa itu ada 4 kelompok yang tidak bisa dinafikan. Di masa Yesus itu ada 4 kelompok. Pertama, kelompok Herodian, kelompok yang sangat militan dengan raja, membela raja, dan sangat benci dengan kelompok lain, apalagi kalau diganggu istana begitu. Lalu kelompok kedua ada kelompok Farisi. Kelompok Farisi adalah kelompok agamawan, tokoh-tokoh agama yang belajar Taurat. Inilah tokoh-tokoh di agama Yahudi di masa itu, mereka Farisi yang notabene mereka sangat mendalami filsafat, teologi, dan mereka juga menganggap mereka menjadi lebih dekat dengan pencipta. Lalu ada kelompok ketiga, ada kelompok Saduki yang memiliki kemampuan finansial. Kalau di era kita disebut kelompok oligarki, kelompok yang punya uang, pengusaha, yang bisa membeli segala hal, asal dia bisa kendalikan. Kelompok oligarki, kelompok Saduki ini juga sangat berpengaruh di era Tuhan Yesus. Bahkan kelompok yang lain, kelompok yang dianggap termarginalkan, tidak dihitung adalah kelompok yang sangat militan, yang disebut pemberontak, sebenarnya kelompok namanya Selot. Kelompok Selot ini nanti mereka akan juga memberontak, kadangkala mereka akan merampas atau merampok satu kelompok atau gerakan daripada orang-orang Saduki atau kelompok dari raja. Dan tidak boleh dinafikan bahwa satu murid dari Tuhan Yesus, sebenarnya ada kelompok beberapa murid Tuhan Yesus, 12 yang utama itu ada 70 lagi murid Tuhan Yesus. Satu dari 12 itu adalah kelompok Zelot. Kelompok Zelot ini kalau kita pelajari, dia ada kelompok yang ingin membawa Yesus untuk gerakan mereka. Jadi kelompok Zelot ini kelompok pemberontak tadi ingin memberontak, ingin menjadikan Tuhan Yesus jadi pimpinan mereka untuk memberontak pada raja. Tetapi lagi-lagi karena Yesus adalah pembaharu, tidak mengikuti, tidak melatari atau tidak di pihak dari 4 kelompok ini, dia punya pemikiran sendiri, dia punya dasar sendiri untuk menjadi pembaharu. Dan akhirnya apa yang terjadi kita tahu, Yesus harus mendapat tantangan dan disalib. Itu contoh. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang bisa kita contohkan. Malah di dalam sejarah gereja ada sebelum reformasi gereja
yang kemudian nanti Katolik dan Protestan itu berpisah. Ada sebelumnya namanya John Huss. John Huss ini juga dibunuh karena dia menggelorakan semangat pembaharu. Tapi yang paling fenomenal di sejarah gereja itu, di gerakan reformasi itu, adalah Martin Luther. Martin Luther itu sebenarnya dia tidak ingin berpisah dari Katolik, tapi memang ingin membaharui apa yang sudah melenceng dari ajaran-ajaran Katolik waktu itu. Tapi kemudian Martin Luther merasa bahwa ada kelompok lain yang membelokkan apa yang menjadi pemikiran dia. Dia adalah pembaharu. Jangan lupa sebenarnya Martin Luther itu divonis mati. Tapi kemudian ada kelompok raja juga yang menyelamatkan dia dan akhirnya dia tidak terbunuh dan selamat. Itu sebabnya nanti setelah dia tahu bahwa gerakannya sudah berbelok, dia sedih. Inilah satu contoh para pembaharu-pembaharu di dunia. Di dalam agama juga mereka menjadi kelompok yang atau orang-orang yang sangat tidak disukai. Kalau kita juga belajar di sejarah Indonesia, banyak tokoh-tokoh yang fenomenal, pemikirannya luar biasa dan ditolak. Saya tidak sebutkan mereka-mereka itu, tapi paling tidak dari belajar pada fakta-fakta tokoh-tokoh itu, semua pembaharu itu pasti mengalami penganiayaan, penolakan, bahkan mereka dicaci, dihina, dan itu konsekuensi dari satu pilihan menjadi pembaharu. Pembaharu adalah orang-orang yang luar biasa, yang tidak pada semua orang diberi kemampuan itu, privilege itu, hak istimewa itu. Maka kalau ada sosok menjadi pembaharu, menjadi berbeda di eranya, kita anggap ini adalah bagian dari pembaharuan untuk kebaikan bangsa, kebaikan negara kita. Jangan kita nafikan orang-orang yang berbeda yang kita anggap itu merusak, tapi mari kita dengan rendah hati mempelajari kenapa pemikiran melangkah lebih maju di eranya. Saya kira itulah sosok dari pembaharu. Tidak berpanjang-panjang, itulah yang bisa kami dari Suara Tapian tampilkan. Siapa sosok pembaharu itu? Sosok pembaharu adalah orang-orang yang pasti mendapat hinaan karena pembaharuannya. Sekian, Horas Indonesia.